Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Pratama dengan NIM 2420212337. Dan saya adalah Sumar Roma dengan NIM 2420211188. Di sini kami akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Penggunaan Distribusi Normal dalam Memodelkan Sebaran Persepsi Biaya Perjalanan dan Transformasi Box-Muller pada pengambilan sampel acak, model pemilihan rute, dan pembebanan stokastik. Dari jurnal ini penting untuk menekankan bahwa landasan teori ini berasal dari Jurnal Transportasi Vol 502 edisi Desember 2005. Penulisnya terdiri dari tim ahli dari ITB, yaitu R. Didin Kusdian, mahasiswa S3 Transportasi ITB, dan Afiar Zatamin, program Prasejarah ITB, Aku Salim Ridwan, program Prasejarah ITB, dan ada Syafruddin, Departemen Teknik Sipil ITB. Dan next, yaitu mengapa harus model stokastik. Di sini saya menjelaskan pergeseran paradigma dari model lama ke model baru. Permodelan deterministik kuno mengasumsikan pengemudi identik dan memiliki keputusan seragam. Kelemahannya adalah mengembalikan faktor manusiawi seperti usia, tingkat intelektual, maksud perjalanan, dan pandangan terhadap uang. Yang kedua, pemodelan stokastik realistis mengakui setiap individu unik yang mana dampaknya terjadi perbedaan persepsi biaya yang mencegah penggunaan ke berbagai rute secara serentak. Keputusan tidak lagi tunggal, melainkan membentuk sebuah distribusi probabilitas. Yaitu di sini dari populasi menuju probabilitas yang arsitektur sistem dinamis. Populasi dan sampel menganalisasi variasi manusia, pendidikan, penghasilan menjadi stimulan data terstruktur sebagai sampel populasi. Yang kedua, perubahan acak random variabel. Setiap keputusan rute dinyatakan dalam kuantitas numerik X yang bersifat acak. Contohnya adalah persepsi waktu tempuh pengemudi. Yang terakhir yaitu sistem stokastik karena mengandung ketidakpastian tinggi dan sangat kompleks. Solusi analitis murni tidaklah cukup. Oleh karena itu, simulasi ini mutlak membutuhkan program bilangan acak. Next, yang keempat, distribusi normal yang mana menerjemahkan persepsi menjadi kurva Genta. Saya menerjemahkan persepsi manusia ke dalam bentuk matematika. Rataan mu sama biaya objektif ini adalah nilai absolut teknis dari satuan ruas jalan, yang dimana ada titik puncak kurva atau modus berada tepat di angka ini. Simpangan baku persepsi subjektif menggambarkan sejauh mana persepsi manusia menyimpang dari biaya objektif. Fungsinya yaitu kepadatan seluruh peluang persepsi. Jika ditotal atau dengan luas area di bawah kurva harus berjumlah 1. Oke, next. Selanjutnya yaitu hambatan simulasi kebutuhan program keacakan. Slide ini mengungkap tentang tantangan teknis dan dalam komputasi. Bilangan acak seragam, komputer modern hanya bisa membagikan angka acak seragam R1, R2 dalam interval 0,1 yang grafiknya datar kayak seperti itu. Lalu kebutuhan simulasi pemilihan rute atau Monte Carlo membutuhkan angka yang terdistribusi secara normal atau kurva Genta. Kesenjangan, tidak ada metode algoritma praktis yang bisa langsung menghasilkan sampel normal tanpa melalui interval 0,1 terlebih dahulu. Lalu next, Oke, selanjutnya
jantung algoritma transformasi Box-Muller. Ini adalah solusi teknis utama dari jurnal tersebut, yaitu inputnya dua bilangan acak seragam independen dalam interval 0,1, R1 dan R2. Prosesnya yaitu melalui penurunan menggunakan koordinat polar Y sama dengan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat menghasilkan X sama dengan akar min 2 ln dikali R1 cos 2pi kali R2, yaitu untuk output sebarannya. Hasil tersebut kemudian disesuaikan dengan parameter nyata ruas jalan menggunakan rumus X sama dengan sigma dikali X ditambah mu. Oke, next. Implementasi komputasi MS Fortran Power Station. Saat ini memberikan bukti nyata bahwa teori tersebut bekerja. Cetak biru logika menggunakan bahasa pemrograman Fortran program Box-Muller 3 untuk transformasikan angka acak seragam menjadi sampel normal secara instan. Untuk bukti eksekusi, terlihat data keluar seperti 45, 43, 51, 56 dan seterusnya. Tidak lagi bernilai seragam, melainkan menyebar secara stokastik dan merapat di sekitar angka rataan 50, membentuk pola kurva Genta. Oke, next selanjutnya. Oke, di sintesis akhir pembebanan lalu lintas stokastik. Slide penutup ini merangkum 3 temuan utama, yaitu yang pertama validitas kurva. Distribusi normal terbukti ideal untuk mendeskripsikan secara matematis variasi persepsi biaya atau waktu yang dialami oleh pengemudi yang berbeda-beda terhadap satu ruas jalan yang sama. Lalu yang kedua, solusi Box-Muller. Metode ini adalah jembatan komputasi yang sangat efektif untuk mengubah bilangan acak dasar menjadi sampel data distribusi normal. Lalu yang ketiga, ada aplikasi praktis. Output sampel ini siap digunakan sebagai mesin simulasi Monte Carlo untuk model pembebanan lalu lintas stokastik yang membantu rekayasa transportasi mengelola ketidakpastian dunia nyata melalui model yang rasional. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Jika ada salah kata atau salah perbuatan kita yang tidak kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.